Baik, kita lanjutkan. Ini model yang lain, Nabi Yusuf alaihissalam. Ini adalah contoh bagaimana pemimpin yang dihasilkan dari perjalanan lika-liku kehidupan yang sangat panjang. Ditempa dengan berbagai macam kehidupan yang berat. Diawali dari rumahnya, dia berperilaku baik, tapi kemudian dijahati oleh saudara-saudaranya. Tapi dengan di situ kemudian dia bisa hidup tinggal di rumah politikus Mesir, dia bisa belajar di situ gitu ya. Sampai akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam kemudian dipenjara dan disitulah Allah mentakdirkan Nabi Yusuf bisa mentakwil mimpi sang raja. Nah, lagi-lagi ternyata dalam kisahnya kita tahu bahwa teman penghuni dari lapasnya itu yang bebas mengabarkan kepada sang raja tapi tanpa menyebut nama Yusuf gitu ya. Sehingga Nabi Yusuf masih tinggal di penjara sekian tahun lagi. Sangat normal ya, terjadinya suatu hierarki dalam suatu perusahaan, termasuk dalam suatu kerajaan itu ada hierarki ya. Pemerintahan itu juga ada hierarki. Jadi CEO itu pasti akan berhubungan dengan manajer-manajer di bawahnya. CEO nggak bisa langsung dia mengakses di level yang bawah gitu. Itu sangat mungkin ya, dan memang manajemen seperti itu ya, ada hierarki seperti itu. Nah, sang raja juga sama di sini ya. Tapi kemudian sang raja membuat sebuah model komunikasi yang langsung dengan bawahannya, yang SDM yang memiliki kemampuan, kapasitas, tanpa harus melalui hierarki tadi. Maka sang raja mengatakan, waqalal maliku u'tuni bihi astakhlishu li nafsi. Ini kalimatnya astakhlishu li nafsi. Jadi sang raja memutus rantai hierarki untuk bisa langsung berkomunikasi dengan SDM handal yang dia temukan. Kadang-kadang kan kalau ada karyawan yang dia punya ide bagus, dia sampaikan kepada bosnya, ya atasannya. Mungkin atasannya khawatir ini si karyawan bawahannya dia akan menjadi pesaingnya. Jadi ditahan idenya. Oh, udahlah kamu fokus kerja aja. Bisa jadi begitu. Ya. Nah, hebatnya dalam Islam, ya sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah SAW sebagai pemimpin tertinggi itu juga membuat hierarki itu kan. Ada para sahabat yang terdekat, kemudian ada nanti sahabat yang agak jauh dan sebagainya. Semakin banyak, semakin luas ya yang dipimpinnya, akan terjadi hierarki yang semakin banyak seperti itu. Namun dalam Islam, ada kesempatan-kesempatan di mana pemimpin tertinggi itu bisa langsung berkomunikasi dengan rakyat jelatanya gitu. Dalam sholat, dalam Jumatan gitu. Itu kan langsung ketemu, langsung bisa berkomunikasi di situ. Nah, sang raja kemudian mengatakan, "Falamma kallamahu qala innakal yauma ladaina makinun amin." Sang raja menawarkan kepada Nabi Yusuf makinun amin. Ini yang saya ingin garis bawahi ini, kedudukan. Tapi kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Qala ja'alni ala khazainil ardi. Nabi Yusuf tidak ingin diberikan kedudukan, tapi Nabi Yusuf ingin diberikan pekerjaan. Ketika Nabi Yusuf sudah melihat bagaimana ketimpangan yang terjadi, urgent sekali ketika nanti ada kondisi paceklik untuk diselamatkan, sehingga yang dipilih bukan kedudukan, tapi pekerjaan. Makanya beliau mengatakan, Hozainil ardi. Saya bayangkan kalau dalam kerajaan itu kan ada raja, dia simbol saja sebetulnya gitu. Tapi ada Perdana Menteri. Ini yang kemudian melakukan eksekusi-eksekusi kebijakan. Ya, semuanya ada di sini. Jadi sang raja sudah ingin menarik Nabi Yusuf itu ke dekatnya, punya makinun amin, kedudukan yang sangat dekat dengan sang raja, mungkin jadi sekretaris raja, tapi Nabi Yusuf nggak mau. Nggak saya nggak mau kedudukan, saya mau pekerjaan. Pekerjaan untuk menyelamatkan rakyat, yaitu sebagai khazainil ardi. Ya, memang di sini bendaharawan ya, terjemahannya. Tapi saya ingin memberikan ilustrasi seperti ini. Maka di situ kemudian Nabi Yusuf mengatakan, inni hafizun alim. Sesungguhnya aku ini orang yang amanah, yang menjaga. Hafiz itu menjaga. Apa yang diamanahkan kepadanya akan sangat dia jaga. Kemudian alim, mengetahui. Sebagaimana tadi ya, bastotan fil ilmi, mengetahui, punya ilmu, punya pengetahuan gitu. Ajaran dari Nabi Yusuf alaihissalam dalam situasi yang seperti itu, memang kita diingatkan untuk rendah hati gitu, humble. Tapi dalam situasi, kadang-kadang humble itu nggak pas, ya, rendah hati itu nggak cocok. Justru harus memunculkan confident, percaya diri dengan apa yang Allah karuniakan menjadi suatu kapasitas dalam dirinya. Ya contoh sederhana lah, itu dalam urusan imam sholat.
Ini saya ngalami juga ya dalam imam sholat. Itu bagaimana tempat yang tidak ada penguasanya ya. Tidak ada DKM-nya, apakah di stasiun, apakah juga di bandara itu ya, atau di terminal, sholat gitu. Maka di situ harus muncul itu confident ketika kita sudah diberikan kesempatan untuk belajar tahsin tilawah, punya kesempatan untuk menambah hafalan gitu ya. Ya udah harus maju ke depan gitu ya. Kita nggak kenal yang lain ya. Kalau ada yang kenal kemudian punya kemampuan yang lebih daripada kita ya kita dorong untuk jadi imam. Nah, dalam kondisi begitu jangan biarkan diimami oleh orang yang nggak jelas sehingga nanti bacaan Al-Fatihahnya akan rusak, sholatnya juga akan rusak gitu ya. Itu sangat-sangat sederhana gitu ya. Nah, itulah dalam situasi begitu memang harus muncul ya keberanian diri untuk confident ya. Dan jelas tujuannya Nabi Yusuf alaihissalam itu untuk mencari pekerjaan yang akan menyelamatkan rakyat Mesir saat itu. Bukan untuk keuntungan pribadi lagi-lagi ya begitu. Nah, ini ada debat politik antara Nabi Musa dan Fir'aun. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mendatangi Fir'aun dan juga mendatangi kaumnya Fir'aun yang zolim. Ani til qaumal zolimin. Ya, perintah dari Allah kepada Nabi Musa itu datangilah kaum yang zolim. Nah, di ayat yang lain kan, idhab ila Fir'aun, pergilah kamu ke Fir'aun, datangi Fir'aun. Nah di surat ini, datangilah kaum yang zolim. Siapa mereka? Kaumnya Fir'aun. Berarti ini situasi di mana perpolitikannya itu sudah tidak hanya pemimpinnya saja yang rusak, tapi juga itu sudah sampai kepada kaumnya, kepada rakyat kebanyakannya. Para pembesar yang ada di negeri itu sudah rusak, kaum az-zalimin. Maka di situ ada situasi yang berat, kemudian Nabi Musa alaihissalam yang mengadukan kepada Allah. Qala Rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Aku takut didustakan. Wa yadhiqu sodri. Dadaku menjadi sempit. Kalau sempit nanti gampang marah, emosi. Wala yantoliqu lisani. Dan nanti nggak akan jelas omonganku kalau sudah emosi gitu ya. Fa'arsil ila Harun. Saya butuh berkoalisi dengan Harun. Sekelas Nabi Musa itu masih butuh untuk berkoalisi. Ya, meminta bantuan kepada ya supaya Harun bisa membersamainya. Walahum alayya danbun fa'akhafu ayyaktulun. Ya takut dibunuh. Kemudian Allah menjawab, qala kalla. Udah sabar, tenang. Tidak akan terjadi apa yang kamu khawatirkan. Fadhaba bi ayatina. Anak ini dia. Fadhaba bi ayatina. Pergilah kalian berdua dengan apa? Dengan membawa ayat-ayat kami, kata Allah. Bukan dengan harta, bukan dengan pasukan, dengan ayat-ayat kami. Inna ma'akum mustami'un. Nah ini. Sesungguhnya kami bersama kalian mustami'un. Memakai isim. Yang mendengar. Sangat mendengarkan. Fa'tiya fir'auna. Datangilah oleh kalian berdua Fir'aun. Fakula katakan oleh kalian. Inna sesungguhnya kami. Rasulu Rabbil Alamin. Nah, ini. Rasulu ini jumlahnya satu. Ini yang jadi penekanannya. Katakan di hadapan Fir'aun itu. Sesungguhnya kami inna Rasulu Rabbil Alamin. Satu kesatuan ini. Bukan inna Rasula gitu ya. Tapi Rasul ini satu. Yang datang padahal berdua dengan Harun gitu. Pentingnya menjaga kesatuan dalam koalisi itu. Ya, subhanallah ya. An arsil ma'ana Bani Israel. Maka jawaban Fir'aun sebagai politikus handal persis seperti apa yang kita saksikan hari ini. Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin. Ngungkit-ngungkit jasa baik Fir'aun kepada Musa. Alam nurabbika fina walidan. Bukankah kami telah merawatmu di sini di istana ini walidan dari kecil dari bayi gitu. Kami kan sudah merawat kamu gitu ya. Semua kebutuhan kami berikan. Wala bistafina min umurika sini dan kamu tinggal di sini sekian tahun gitu. Jadi diungkit-ungkit gitu. Kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan oleh Firaun kepada Musa ketika Musa datang melawannya gitu. Seorang politikus handal selalu itu memberikan kebaikan-kebaikan untuk nanti ditagih sebagai politik hutang budi. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Apa yang dikatakan Firaun? Firaun itu sudah memegang dokumen DPO
ketika Nabi Musa alaihissalam membunuh tanpa sengaja seorang Kipti. Itu sudah ada dokumennya. Kartu itu diungkapkan. Ayo, kamu kalau masih mau melawan juga ini, saya sudah pegang kartu kamu. Ayo akan aku ungkap nih, akan aku bongkar itu kelakuanmu. Subhanallah ya. Ini politikus begini kelakuannya. Masya Allah. Politik utang budi dan politik menyandra dengan bukti-bukti kejahatan yang dilakukan. Sodakallah ya sodakallah. Luar biasa. Nah nanti Nabi Musa kemudian mengakui kesalahannya, tapi dia tetap fokus kepada misinya ya untuk membebaskan rakyat dari tirani Firaun. Maka watilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani Israel. Nabi Musa tetap bersyukur, berterima kasih kepada Firaun. Ya betul, itu adalah nikmatun, kenikmatan tamunnuha alayya yang kamu berikan kepadaku. Kita tahu bagaimana kemudian Nabi Musa tetap dengan misinya tanpa bergeming, meskipun diungkit-ungkit tentang budinya, kemudian juga ada kartu yang dipegang sebagai alat menyandranya. Baik, jamaah rahimakumullah, ya itu saja mungkin apa yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya tentu saja ini belum mengcover semua pembahasan tentang tema yang kita bahas, namun semoga apa yang kita bahas ini bisa memberikan pencerahan, ya, bisa juga memberikan guidance ya, bimbingan kepada kita di hari-hari seperti ini. Tetap buka selalu akal kita, buka selalu pandangan, penglihatan, pendengaran, dan hati kita dengan sejujur-jujurnya, dengan sebersih-bersihnya. Kita meminta kepada Allah untuk dibimbing dalam menentukan siapa pemimpin yang akan kita pilih, siapa wakil yang akan kita pilih, karena itu akan berdampak begitu luas gitu ya. Sebagaimana yang tadi kita sudah bahas pada ayat-ayat Al-Quran ini. Ya, tapi lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.